Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Shalom adik-adik, apa kabarnya di pagi hari ini? Kembali adik-adik kita bertemu di ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Hari ini tanggal berapa ya Bu Rina? 25 April 2021. Iya, aduh gak berasa ya adik-adik ya Bu Rina ya. Ternyata udah minggu keempat. Bulan April, minggu depan kita sudah masuki bulan yang baru, bulan Mei. Nah adik-adik tapi tetap semangat ya. Walaupun kita beribadah dari rumah, tapi jangan pernah malas. Tetap semangat ya kan untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik ibu guru mau absen dulu nih. Coba yang orang batita tunjuk tangan dulu coba. Wah banyak nih tepuk tangannya nih buat orang batita. Coba Bu yang orang satunya Bu. Orang satu yang mana yang orang? Oh ada juga loh Bu Nina. Orang satu banyak ya. Tepuk tangan buat orang satu ramai juga. Coba yang orang dua. Wih itu dia Bu Nina banyak. Banyak ya. Wah kelihatan nih dari sini nih adik-adik. Nah yang orang yang selanjutnya Bu. Orang tiga. Mana Orang tiga. Oh banyak Wah, juga. kakak-kakak kita juga semangat, ya kan? Ya. Nah, adik-adik, apa nih selanjutnya Bu Rina? Iya. Bu Nina mau mengingatkan untuk memulai ibadah kita harus perhatikan pakaian ya. Wah, pakaiannya yang Harus rapi. pakaian yang rapi. Gak boleh pakai baju tidur. Iya benar. Karena ini ibadah ya Bu Rina ya. Iya. Terus juga adik-adik udah siap, udah menyiapin Alkitabnya belum? Ayo disiapkan ya. Siapkan ya Alkitabnya ya. Oke. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Iya. Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh lagi kembali beribadah ya Bapa. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir di ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa menjagai dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, dan di pagi hari ini kami mau serahkan ibadah kami. Biarlah Tuhan yang menuntun kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, untuk mulai ibadah kita mari kita angkat satu pujian. Semangat nyanyinya ya. Adik-adik sekolah minggu, untuk memulai ibadah kita mau angkat satu pujian yang berjudul Ayo, Ayo, Ayo. Ayo adik-adik bantu pujian ya. Semangat ya. Ayo, 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 ayo teman-teman, kita bangun pagi-pagi, wajah segar dan berseri untuk memuji Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ayo, 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 ayolah berdoa, ucapkan terima kasih pada Tuhan yang memberi kesehatan kita, kesehatan kita. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita membacakan titah. Minggu ini kita membacakan titah yang pertama. Bunyinya, Akulah Tuhan Allahmu, serbu Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya apa ya Buni? Maksudnya kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Nah sekarang Bu Rina kita akan membacakan ayat bulanan nih. Pasti adik-adik semua udah Iya, pada sudah tahu. Ini udah minggu hafal. keempat kan? Benar. Pasti banyak yang sudah hafal. Iya. Tertulis di mana Bu Rina? Lukas 12 ayat 8 yang berbunyi, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan video ayat bulanan yang sudah dikirimkan teman-temanmu.
Selamat menyaksikan ya. Yudas 12 ayat 8. ayat 8. Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, setiap orang seseorang yang mengakui aku yang memilih atau di depan depan manusia, anak anak manusia manusia juga juga akan mengakui atau akan mengakui dia dia di depan ke depan malaikat-malaikat Allah. mereka Allah. Amin. 12 Ayat 8. ayat 8. Aku berkata Aku berkata kepadamu, kepadamu, setiap orang setiap orang yang mengakui yang mengakui aku aku di depan manusia, di depan manusia, anak manusia anak manusia juga akan juga akan mengakui dia mengakui dia di depan di depan malaikat-malaikat Allah. malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, barang siapa mengakui aku di depan manusia, anak manusia akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Dalam Lukas 12 ayat 8. Aku berkata padamu, setiap orang kui aku di depan manusia, anak manusia juga akan kui dia di depan kat Allah. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap manusia yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia dan anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia,
Anak manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ayat bulanan kita hari ini adalah Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat bulanannya. Dan kepada mama papa yang sudah membantu adik-adik dalam mengirimkan video. Benar. Nah adik-adik, ibu guru gak bosan-bosannya nih mengingatkan kalian semua. Nah bagaimana nih cara kita untuk pengambilan video ayat bulanan kita. Nah ingat ya adik-adik ya, posisi handphone kita harus landscape, ya kan Burina, harus tidur. Kenapa harus landscape? Sehingga gambar kamu nanti kalau ditayangkan di ibadah, gambarnya besar ya, tidak kecil. Nah yang kedua, suara kamu harus besar. Dan yang ketiga, adik-adik berpakaian yang rapi seperti ibadah, bukan baju tidur ya, atau baju bermain. Jangan adik-adik, ini ibadah ya adik-adik ya. Nah kemudian yang keempat adik-adik, waktu pengumpulannya ibu guru menunggu sampai hari Rabu jam 6 sore. Lewat dari itu adik-adik ya, ibu akan tayangkannya ke minggu depannya lagi ya Bu Rina. Nah ibu guru tunggu ya adik-adik, mohon diperhatikan bagi orang tua kami pengumuman-pengumuman supaya video ayat bulanan adik-adik semuanya bagus untuk kita saksikan. Nah sekarang apa nih Bu Rina? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat kiri pujian kita yang berjudul Kasih Yesus. Semua bangkit berdiri ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Salam, salam sehat, selamat hari Minggu bagi anak-anak kami sekolah minggu di HKBP Pekanbaru. Apa kabarnya sekarang ini? Semoga anak-anak kami dalam keadaan sehat-sehat dan juga baik-baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Untuk itu anak-anak kami sekolah minggu, dilipat tangannya, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang di sorga, sahabat anak-anak sekolah minggu. Di sini kami bersekutu dengan Tuhan, walaupun dengan cara jarak jauh. Tetapi ibadah kami tidak mengurangi menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hikmat dan berikan kepintaran yang daripada Tuhan, supaya kami berhikmat untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk
mendengarkannya. Amin. Yang menjadi sapaan firman Tuhan bagi kita di minggu ini yang tertulis dalam Yohanes pasal 21 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Biarlah saya sendiri yang membacakannya dan anak-anak kami yang mendengarkannya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalan yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala tidak goyang. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan seraparlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesuai ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu, pada hari ini kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang, dikatakan tadi, penampakan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya di pantai, dikatakan tadi pantai Danau Tiberias. Dengan cara bagaimana Yesus itu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Tahukah anak-anak, waktu Tuhan Yesus mati, waktu Tuhan Yesus dikuburkan, murid-muridnya meninggalkan kebiasaan, kebersamaan dengan Tuhan Yesus dan pergi ke kampungnya masing-masing. Lalu si Petrus berkata kepada teman-temannya,
Aku mau pergi menangkap ikan. Siapa yang mau ikut? Siapa ikut dengan saya? Ayo. Itulah yang dikatakan Petrus mengajak teman-temannya. Ternyata jawaban teman-temannya, jawaban murid-muridnya yang lain, mereka bersedia ikut bersama-sama dengan Petrus untuk menangkap ikan. Tetapi apa yang terjadi di sepanjang malam? Mereka belum mendapatkan ikan seekor pun. Sudah 1 malam penuh berusaha mereka, tetapi 1 ekor pun tidak mereka dapatkan. Demikian juga hari menjelang siang, tak seekor ikan pun yang mereka tangkap. Rupanya murid-murid itu sudah capek, murid-murid itu begitu lelah karena di sepanjang malam sampai menjelang siang mereka tetap berada di danau yang dikatakan tadi Danau Tiberias. Wah, rupanya Yesus sudah melihat mereka, tetapi murid-muridnya tidak melihat dengan jelas ketika Yesus berdiri di tepi pantai Tiberias itu. Bahkan ketika Yesus berkata dengan sebutan, "Hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Adakah di antara kalian yang membawa ikan yang sudah masak?" Mereka juga tidak menyadari bahwa itu yang berbicara kepada mereka adalah Yesus. Mereka baru menyadari bahwa Yesus berada di tepi pantai ketika Yesus menyuruh mereka untuk menyebarkan jala ke sebelah kanan perahu, dan mereka lakukan itu. Lalu mereka mendapatkan ikan yang sangat-sangat banyak. Disitulah murid-muridnya itu sadar bahwa yang berbicara itu adalah Yesus. Lalu Yesus mengajak murid-muridnya untuk makan bersama dengan ikan yang hasil tangkapan mereka. Perjumpaan para murid dengan Yesus di tepi Danau Tiberias adalah perjumpaan yang ketiga kalinya setelah Yesus bangkit dari kematian. Yesus sengaja menjumpai para murid dimanapun mereka berada untuk meyakinkan para murid-muridnya bahwa Yesus itu sudah benar-benar bangkit, bahwa Yesus tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Dan perjumpaan yang ketiga ini menimbulkan keyakinan pada diri masing-masing para rasul itu atau murid-muridnya itu bahwa Yesus benar-benar telah bangkit, bahwa Yesus benar-benar menang dan mengalahkan kematian. Tentu melalui perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya, tahukah anak-anak, inilah cara Tuhan Yesus yang tetap sayang, yang tetap mengasihi dan memelihara murid-muridnya yang sedang melaut untuk mencari, untuk menangkap ikan. Di sepanjang malam murid-muridnya berada di Danau Tiberias, tetapi tak satu pun ikan masuk kepada jaringan mereka. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menyebarkan jala di sebelah kanan perahu, dan apa yang terjadi luar biasa. Terjadilah keajaiban, mereka menangkap ikan sangat banyak sehingga jala mereka tidak kuat. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah cara Tuhan mengasihi, memelihara,
para murid-muridnya yang baru saja dia tinggalkan. Yesus mendatangi mereka kemanapun mereka pergi untuk meyakinkan para rasul atau para murid-muridnya bahwa Yesus tetap bersama-sama dengan mereka. Anak-anak yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, seperti Tuhan yang tetap sayang, yang tetap mengasihi, dan yang tetap memelihara murid-muridnya, Tuhan juga sayang pada kita, pada anak-anak, pada orang tua kita, pada mama, pada papa, kakak, adik, bahwa Tuhan itu adalah sayang kepada kita. Tuhan itu memelihara hidup kita. Untuk itu tetaplah sayang. Sayang kepada orang tua, sayang kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus itu adalah begitu sayang pada kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan, Engkau tetap sayang dan mengasihi kami. Ajarlah kami melihat kebaikan-Mu, supaya kami anak-anak-Mu semakin sayang kepada Tuhan. Dan juga supaya kami melihat bahwa orang tua kami itu begitu sayang kepada kami. Berikanlah kesehatan kepada kami, kepada anak-anak-Mu, kepada orang tua kami, kepada bapa dan mama kami, dan juga guru-guru kami sekolah minggu. Ya Tuhan, ajari kami ini selalu supaya tetap berterima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik terkasih, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya yang dibawakan oleh Inang Diakones. Tentang apa Bu Rina firman kita minggu hari ini? Bu Dina, pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang tadi adalah Tuhan Yesus selalu mengasihi. Oh, tentang kasih ya Bu ya. Ingat kan adik-adik, di saat murid-murid Tuhan Yesus tidak mendapat tangkapan ikan, Tuhan Yesus datang menolong sehingga murid-muridnya mendapat ikan yang banyak sekali. Berarti Tuhan Yesus mengasihi, sangat mengasihi murid-muridnya ya. Iya, apalagi nih anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus sangat sayang. Oleh karena itu adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah sayang sama kita, kita pun harus mengasihi sesama kita, adik kita, kakak kita, mama papa kita, siapapun ya adik-adik, harus tetap kita saling mengasihi. Dan juga caranya kita mengasihi harus rajin beribadah, rajin berdoa ya Bu Rina. Nah, adik-adik sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita sambil mengangkat satu pujian. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat satu pujian yang berjudul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kita berdoa, Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang terkasih, Ibu Guru mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini. Dan Ibu Guru juga mau mengingatkan, uang persembahan kita, persembahan adik-adik bisa dititip ke papa mamanya apabila papa mamanya ke gereja atau ditransfer ke rekening gereja. Nah, apabila diserahkan ke gereja, taruh ke amplop yang tertutup dan ditulis namanya ya adik-adik ya, sehingga bisa dititipkan di gereja kita. Nah, adik-adik, Ibu Guru tidak bosan-bosannya mengingatkan protokol kesehatan 3M. Apa itu? Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan adik-adik, walaupun kita masih belajar di rumah atau bersekolah secara online, tidak menghilangkan semangat adik-adik untuk belajar ya, supaya adik-adik boleh meraih cita-citanya. Dan satu lagi, kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini boleh berlalu dan kita boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya. Bu Guru soalnya udah rindu ya sama adik-adik semuanya. Iya benar adik-adik, dan jangan lupa untuk tetap mensubscribe channel Ibadah Sekolah Minggu HKBP agar adik-adik mendapatkan video-video terbaru dari Ibu Guru Sekolah Minggu. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Selamat